Selamat datang di pelatihan karakter building hari kedua. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya sebelumnya. Jadi setelah kemarin kita sudah mengetahui bagaimana karakter kerja serta karakter pribadi, kemudian nilai budaya perusahaan sebagai karakter kerja, lalu serta bagaimana menjadi pribadi yang cerdas dalam membangun kepercayaan. Sekarang saya akan melanjutkan apa yang sudah rekan saya paparkan sebelumnya. Nah, di sini seorang harus memiliki rasa hormat terhadap diri sendiri, orang lain, dan semuanya. Nah, di sini harus menghormati nilai dan martabat semua individu. Lalu perlakukanlah orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Kemudian haruslah bertindak sopan, tata krama, damai, tenang, sabar, dan tanpa kekerasan. Lalu toleran dan menerima perbedaan, serta hindari perilaku kasar, perilaku menyerang, kata-kata kasar, dan tindakan yang dapat menyakiti orang lain. Jadi kalau kita ingin dihormati, kita pun harus bisa menghormati orang lain, dan kita juga harus bisa menghormati diri sendiri. Seperti itu. Kemudian kita harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan mempertanggungjawabkannya dengan profesional. Jadi seseorang itu harus bertanggung jawab atas kata-katanya serta tindakan dan juga sikapnya. Jadi kita tidak bisa sembarangan berkata-kata dan lantas lari dari tanggung jawab begitu saja. Kemudian melatih pengendalian diri, lalu berusaha keras untuk keunggulan, keandalan, kualitas, dan perbaikan diri. Serta selalu melihat ke depan, membuat rencana ke depan, fokus pada visi dan tujuan, lalu menjadi teladan dan memberi contoh yang baik bagi orang lain. Kemudian menjadi mandiri, bijaksana, proaktif, gigih, dan bekerja keras. Kemudian haruslah memiliki rasa keadilan yang tinggi dan membuat keputusan yang seadil-adilnya. Jadi kita harus menjadi pribadi yang konsisten, terbuka, dan memperlakukan semua orang secara adil. Di sini konsisten, kita harus teguh pada pendirian kita. Dan maksud dari terbuka ini, kita bukan semena-mena terbuka kita menceritakan apapun, tapi kita harus terbuka atau ada transparansi ya. Kemudian kita harus memperlakukan semua orang dengan adil. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Misalkan si A ini dari misalkan si A lebih tinggi kedudukannya dari si B, kita jadi memperlakukan si A secara lebih baik. Nah, itu tidak boleh. Kemudian pertimbangkan semua pihak dan membuat keputusan pada fakta-fakta tanpa pilih kasih atau prasangka. Nah, seperti yang sudah poin 1 tadi kita jelaskan, kita tidak boleh memilah-milah siapa yang kita kira mereka baik dan lain sebagainya. Kemudian bermain sesuai aturan, menghindari tuduhan ceroboh, dan tidak mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari orang lain. Jadi kita harus patuh pada peraturan, menghindari tuduhan-tuduhan yang ceroboh dan dapat merugikan kita maupun orang lain, dan kita tuh tidak boleh mengambil kesempatan dalam kesempitan dari orang lain. Kemudian mengejar keadilan dan mengutuk ketidakadilan. Jadi kita harus menjunjung tinggi keadilan. Ya, seperti itu. Kemudian merawat dan peduli terhadap hubungan, pekerjaan, dan semua yang baik. Jadi kita harus menjadi pribadi yang berbaik dan murah hati, berhati lembut dan penuh kasih, empati dan suka membantu orang, kemudian pemaaf dan selalu bersyukur. Ini adalah contoh sifat-sifat untuk sifat-sifat yang baik untuk kita tiru dan seharusnya kita tanamkan dalam diri kita sendiri untuk menjadi sebagai pribadi yang lebih baik dan lebih mantap ke depannya. Kemudian selanjutnya menjadi insan perusahaan yang profesional, etis, dan baik. Yang pertama, kita harus mematuhi aturan perusahaan, tata kelola perusahaan, etika, budaya, dan hukum dengan etikat baik. Jadi
misalkan ada budaya ataupun aturan-aturan yang ada di perusahaan, kita harus menaatinya gitu. Jadi jangan semena-mena kita dapat apa ini, jadi kita tidak boleh seperti itu ya gitu. Kemudian menjaga kredibilitas rekan kerja, pimpinan, bawahan, perusahaan dengan tulus dan ikhlas. Kita tuh harus bekerja dengan tulus dan ikhlas ya teman-teman. Kemudian melindungi lingkungan kerja, proses kerja, dan partisipasi dalam proses kerja. Lalu menghormati diri sendiri, orang lain, dan semua hal. Kemudian mengoptimalkan potensi diri dan melakukan yang terbaik. Dan yang terakhir, rasa ingin tahu yang tinggi dan cerdas menemukan solusi. Jadi berikut yang tadi saya sebutkan itu bagaimana sih kiat-kiat menjadi insan yang profesional di dalam perusahaan gitu. Jadi kita harus memiliki etis dan kita harus memiliki etika yang baik gitu di dalam jika kita bekerja di dalam suatu perusahaan. Nah, sekian pemaparan untuk kiat-kiat menjadi untuk membangun karakter building. Saya cukupkan materi sampai di sini dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.